Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa sebelum belajar. Oke, baik. Jadi berdoa Ibu akan pimpin ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum masuk pada pembelajaran inti pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu akan absen. Oke, jadi siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, jadi kalian hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran kelas 5 tematik, yaitu tema 5 ekosistem, subtema 1 pembelajaran 4. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, mengenal kondisi geografis Indonesia melalui peta. Yang kedua, menggambar peta geografis Indonesia. Dan yang ketiga, membuat ringkasan informasi penting. Dan yang terakhir, menjelaskan usaha pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Oke, sekarang coba perhatikan percakapan yang ada pada buku cetak tersebut. Ayo simak percakapan siswa kelas 5 berikut berdasarkan gambar di atas. Di sini ada percakapan Udin, Lani, dan Siti. Udin, lihatlah peta Indonesia itu. Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku, tidak ada negara seunik negara kita. Kemudian Lani melanjutkan, aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau sebegitu banyaknya. Kemudian Siti berkomentar, pasti hal itu akan mempengaruhi cara hidup penduduknya, bukan? Selanjutnya Udin menambahkan, ya, tetapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai negara maritim? Siti berkomentar, bagaimana kalau kita mencari tahu? Nah, sekarang adik-adik kita sama-sama akan membahas apa itu negara maritim. Oke, jadi siapa yang tahu apa itu negara maritim? Oke, jadi di sini kita akan sama-sama membahas apa itu negara maritim dan agraris ya. Oke, jadi Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan saksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oke, jadi itu pengertian dari negara maritim. Kita lanjut ya. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, Ibu ulang ya. Pengertian dari negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Jadi itu pengertian dari negara maritim. Adik-adik sudah paham? Oke, baik. Itu pengertian dari negara maritim. Oke, jadi adik-adik, selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Jadi, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Jadi, sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif.
Jadi, abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Jadi, siapa yang tahu Indonesia memiliki berapa musim? Oke, pintar. Jadi, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Jadi, kedua musim tersebut dapat membantu masyarakat nelayan dan juga masyarakat pertanian. Oke, adik-adik, siapa yang masih ingat peristiwa Sumpah Pemuda? Atau siapa yang sudah tahu apa itu Sumpah Pemuda? Coba acungkan tangan siapa yang tahu, atau siapa yang masih ingat apa itu Sumpah Pemuda? Bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda? Atau siapa yang masih tahu bagaimana proses terjadinya Sumpah Pemuda? Oke. Ya, baik. Jadi kan kita pernah belajar bagaimana proses terjadinya Sumpah Pemuda, atau bagaimana proses sampai terbentuknya Sumpah Pemuda tersebut, ya kan? Oke, jadi sekarang kita akan belajar mengenal kembali atau mengingat kembali bagaimana proses terbentuknya atau proses terjadinya Sumpah Pemuda Indonesia dan apa peran Sumpah Pemuda tersebut bagi negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan atau pesan dari Sumpah Pemuda tersebut, yaitu menjaga kesatuan dan juga persatuan di dalam kedaulatan Indonesia atau di dalam suatu masyarakat Indonesia. Adik-adik, di sini kita akan belajar tentang usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa tersebut lahir karena pemikiran para pemuda Indonesia saat itu ingin mempersatukan bangsa Indonesia. Para pemuda kemudian membentuk organisasi pergerakan nasional, yaitu organisasi Budi Utomo. Jadi anak-anak, siapa yang tahu tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo tersebut? Oke, jadi di sini kita akan bahas secara bersama-sama ya. Jadi organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh atau dibentuk oleh Sutomo. Kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Oke, selanjutnya siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam organisasi tersebut? Siapa yang tahu? Oke, jadi tokoh yang berperan dalam pendirian organisasi Budi Utomo tersebut adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Oke, selanjutnya apa peran organisasi Budi Utomo tersebut? Jadi organisasi ini mampu memudahkan kesadaran pemuda Indonesia untuk berjuang secara nasional dan meningkatkan kesatuan atau meningkatkan kesadaran para pemuda Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan juga kesatuan. Karena kalian sudah tahu kan organisasi Budi Utomo itu terbentuk pada tanggal berapa, siapa pendirinya, siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam organisasi tersebut, dan apa peran dalam organisasi Budi Utomo tersebut. Oke, adik-adik, jadi mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia selalu menghadapi ancaman dari berbagai pihak. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Yang pertama itu adanya bangsa asing yang ingin menguasai Indonesia. Yang kedua, adanya perlawanan dari rakyat Indonesia yang tidak menginginkan persatuan dan juga kesatuan. Dan yang ketiga, adanya gerakan-gerakan yang mengancam persatuan bangsa Indonesia. Jadi, dalam menghadapi ancaman tersebut, masyarakat dan pemerintah melakukan beberapa usaha untuk mempertahankan kesatuan Indonesia. Jadi, apa
apa saja sih usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut atau mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Oke, jadi mari kita sama-sama membahasnya ya. Yang pertama, memelihara semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia melakukan tindakan operasi militer untuk menghentikan gerakan pemberontakan. Dan yang ketiga, melakukan perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Oke, jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang sudah paham apa saja materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Apakah kalian sudah paham semua atau belum? Oke, baik. Jadi kalian sudah paham ya pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian Ibu mau bertanya, pelajaran atau materi apa-apa saja yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini? Oke, jadi kita telah belajar apa itu negara maritim dan apa itu persatuan dan juga kesatuan. Dan kita belajar tentang organisasi Budi Utomo. Jadi itu adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Oke, jadi berdoa pulang Ibu yang pimpin ya. Oke, jadi sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.